perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup yang puaskan jiwa
lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Selamat berjumpa kembali dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, sehingga terbukalah pikiran kami, agar kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini yaitu ada ketidaktaatan, ya. Balikan dari yang lalu, dari kesetiaan, ini adalah ketidaktaatan. Adalah kenyataan dalam kehidupan ini. Akan ada sementara orang percaya juga yang tidak taat kepada Tuhan. Satu kondisi yang patut disayangkan sebetulnya, ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Maka kita perlu ketahui agar bisa kita hindari semua. Yang pertama, kenapa orang bisa jatuh dalam ketidaktaatan? Karena masih dikuasai kesombongan hidupnya, hatinya, ya. Kesombongan diri. Kita lihat Mazmur 101 ayat yang kelima. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, ya. Lalu dikatakan di sini, maaf, kita lihat dulu. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Maka itu tidak suka karena akan membuat dia tidak taat juga akhirnya, ya. Kita baca lagi di Amsal 16 ayat 5. Siap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ini bicara tinggi hati adalah kesombongan. Kalau orang dikuasai kesombongan ini, dia gampang untuk jatuh. Umumnya orang-orang yang sombong ini susah untuk bisa taat kepada Tuhan. Mereka merasa direndahkan kalau mereka taat. Mereka merasa dirugikan kalau mereka taat, ya. Firman Tuhan menuliskan bahwa Allah melawan orang-orang yang sombong dan tidak menyukainya. Mari kita baca juga Yeremia 13 ayat 15. Dengarlah pasangan telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Tuhan telah berfirman, ayat 16, permuliakanlah Tuhan Allahmu, ia membuat hari menjadi gelap sebelum kakimu tersandung, dan bukit-bukit yang diliputi senja, sebab kamu menanti-nantikan terang, tapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Itu firman Tuhan mengatakan, ya. Bahkan bukan cuma itu, bisa terjadi seperti Amsal 18 ayat 12. Kita lihat, jadi bukan cuma itu saja, tapi bisa terjadi seperti di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, akibatnya kehancuran, ya. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kesombongan, tinggi hati, angkuh akan mendatangkan kehancuran pada kita, ya. Kenapa? Karena kita jadi tidak taat pada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita masih belum bisa, tidak mau, tidak bisa menyalipkan daging, mengalahkan keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Jadi misalnya
Waktu Yesus memerintahkannya untuk kembali ke tengah danau dan menebarkan jala, padahal ia sudah berupaya untuk sepanjang malam, tapi tidak mendapat apa-apa. Ini para murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus. Sedangkan Petrus ini memang seorang nelayan, dan Yesus bukan seorang nelayan, tapi mantan tukang kayu, tapi dia menuruti perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Ketika ia taat, ia melihat adanya mujizat, ya. Kita lihat Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak bisa, saya tambahkan, bisa menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu ada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyak ikan. Terbang sebelah kanan kiri sebenarnya sama aja, dan itu sudah siap ya, pada waktunya ikan-ikan ada di tepian, ini di tepian lagi. Tapi nyatanya mujizat terjadi kalau mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Dan mereka sudah menyalibkan kedagingannya, ya. Kita lihat bahwa begitu murid-murid taat melakukan perintah Tuhan, mereka melihat adanya mujizat di sini, yaitu dengan menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, maka mereka mendapatkan banyak ikan, padahal mereka semalam-malam menebar jala di danau itu dan tidak mendapatkan ikan. Ya, Tuhan beritahu Petrus selanjutnya untuk berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus dirubah oleh Tuhan dan dia mau taat, maka dia berhasil dalam pelayanannya. Berarti apa dengan demikian? Petrus harus meninggalkan mimpinya semula, karirnya semula, rencana-rencana semula, ya, masa depan semula, dari hal-hal keduniawi, kedagingan menjadi hal-hal yang bersifat rohani, yaitu menjadi penjala manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun ketaatan dan menjauhi ketidaktaatan? Ya, bila kita bagaimana kita bisa menjadi tidak taat kalau kita kurang memahami tentang berkat di balik ketaatan itu. Kalau kita kurang paham, kita bilang percuma saja, rugi melakukan ini, tidak ada gunanya. Nah, itu karena kita kurang memahami bahwa ada berkat di balik ketaatan itu, ya. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 15. Ada berkat di balik ketaatan, ya. Kita karena mulai memahami, maka kita nggak bisa jadi taat. 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasihnya berapa besar terhadap kamu, bagaimana kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan ketat. Bila Tuhan ingat ketaatan kita, maka kasihnya berapa besar pada kita, ya. Itu yang pertama. Lalu kita baca lagi Roma 6 ayat 16. Apa kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Harus kamu taati, baik dalam dosa yang membimbing kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang membimbing kamu kepada kebenaran. Kita harus taat kepada dia, ya. Banyak juga yang masih mempertanyakan, loh, apa yang bisa mereka peroleh kalau mereka taat sama Tuhan? Mestinya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, dan tidak pernah Tuhan itu sepertinya berhutang kepada kita, tidak pernah. Jadi apalagi buat orang bisa nggak taat? Yaitu yang keempat adalah kekurang pahaman akan kehendak Allah, itu apa sebenarnya dalam dirinya, ya. Karena kurang paham maka tidak taat, ya. Efesus 5 ayat 17. Tapi itu janganlah kamu bodoh, tapi usahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, baru kita bisa taat. Kalau ngerti aja enggak, gimana bisa taat? Taat pada apa dong kita? Maka perlu mengerti kehendak Tuhan, ya. Karena kekurang pahaman akan kehendak Allah ini buat kita tidak taat pada kehendaknya. Kita baca lagi Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, alias tidak taat, ia akan terima pukulan, ya. Tetapi sebaliknya kita bisa lihat ayat 48. Tapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan pada dia, ia akan terima sedikit pukulan, akan tetap dapat pukulan walaupun tidak tahu. Dan siapa orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepadanya, pada siapa yang banyak dipercayakan, dan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, ini kita perlu tahu dengan baik, ya.
Kita harus tahu dengan baik apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Bahwa Allah juga tak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita hari depan, tapi hari depan yang penuh harapan buat kita. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dengan firman Tuhan. Dan itu rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera buat kita, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk berikan pada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini perlu kita pegang, ya. Yang terakhir, karena kurang paham bahwa awalnya kita ada orang berdosa yang kemudian diselamatkan dan menjadi warga kerajaan Allah oleh Tuhan, karena perlu kita taat kepada Tuhan, ya. Kita baca Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini, ya, kita baca juga Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita perlu ingat semua itu, bahwa kita dulunya manusia berdosa, hidup dalam kegelapan dan bakal penghuni neraka. Kita diselamatkan, dipindah menjadi warga kerajaan Allah. Makanya kita perlu taat kepada Dia. Jadi apa kesimpulannya dong? Jadi kita perlu sekali bangun ketaatan. Untuk kita bangun ketaatan kepada Tuhan, maka kita perlu mengerti apa kehendaknya, perlu menguasai firman Tuhan, perlu kita menyalibkan daging, perlu kita menyingkirkan kesombongan diri kita, ya, agar kita bisa melakukan ketaatan pada Tuhan. Kita bisa memahami berkat di balik ketaatan itu, dan kita memahami kehendak Allah yang harus kita taati, dan kita sadari keadaan kita dari dulunya manusia berdosa yang harusnya maut bagian kita dipindahkan menjadi warga kerajaan sorga, yang bagian kita ada keselamatan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus, buat kita bisa bangun kesetiaan pada Tuhan dan tetap setia kepada Dia, bangun ketaatan pada Tuhan dan tetap taat kepada Dia. Dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, bahkan sampai Maranatha, waktu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Haleluya. Tangan
yang